rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwatu fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, wassalawatu ala rasulillah. Kita bisa bertemu lagi. Dan untuk mempersingkat waktu, saya rampungkan aja ya 10 resolusi bagi jiwa, agar jiwa itu bisa memperoleh kebahagiaan sesungguhnya. Karena kebahagiaan tidak akan pernah dirasakan selama hati itu tidak berfungsi baik. Karena sungguh perasaan itu ada pada hati. Kalau ada orang melakukan perbuatan kemunkaran, lalu dia merasa bahagia dengan kemunkaran itu, jelas ini adalah bukan kebahagiaan, tetapi ini adalah euforia yang sesat, seperti orang yang kecanduan zat adiktif. Ya, dia merasa euforia, tetapi sesungguhnya lambat laun dirinya akan mengalami kerusakan karena daya kerja dari zat yang merusak itu. Sebaliknya, ketika Anda melaksanakan satu kebaikan susah, sulit, bahkan mungkin menimbulkan rasa sakit hati, karena tidak semua orang akan merespon kebaikan itu dengan sikap baik. Sakit hati ya? Sakit ya? Emang seperti itulah daya kerja obat, tidak enak ya. Tapi sadar atau tidak, obat itu akan membawa kesembuhan pada hati. Itulah efek keburukan, dan itu efek kemunkaran bagi hati. Bagaimana agar hati itu sembuh? Tentu obat itu terdiri dari berbagai zat, terdiri dari beberapa elemen, terdiri dari beberapa unsur. Coba Anda tidak percaya, Anda bukan farmakolog ya, salah dengan saya, bukan farmakolog ya. Coba lihat, obat itu walaupun yang diobati adalah flu, tapi dia juga ada terdiri dari beberapa unsur pada obat itu ya. Ya, seperti bagaimana menghilangkan flu tapi tidak menimbulkan efek pada kanker misalnya. Maka ada unsur lain yang harus dimasukkan di dalam obat itu, sehingga dia membawa perbaikan tanpa merusak elemen tubuh yang lain. Hati adalah sumber kebaikan dan hati adalah sumber keburukan. Kalau yang dia konsumsi adalah obat, insya Allah seluruh gerak anatomi itu baik. Kalau dia konsumsi adalah racun, otomatis pasti berdampak keburukan kepada tubuh. Sebagaimana kata Nabi, inna fil jasadi mudghah, dalam diri manusia itu ada segumpal daging. In saluhat saluhal jasadu kulluh. Bila dia baik, maka pasti baiklah seluruh tubuh. Wa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Bila dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Maka jangan pernah Anda benarkan pernyataan mensano in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, ngomong kosong. Itu para koruptor itu sehat-sehat semua itu. Ya, tapi dari jiwa yang sehat, insya Allah akan menerbitkan tubuh yang sehat. Bahkan tubuh yang sakit pun tidak akan berdampak pada jiwa kalau jiwa itu sehat. Bukankah Nabi Ayub alaihissalatu wassalam diberi Allah penyakit yang mungkin hari ini para dokter tidak gampang menemukan jawab obatnya, tetapi Nabi Ayub bersabar dan tidak mengurangi loyalitasnya, ketaatannya, kesalihannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit fisik yang menderanya
tetapi tidak membelenggu hatinya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dalam keadaan menderita tadi. Maka Nabi apabila ditimpa oleh sesuatu keburukan, Nabi mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam seluruh keadaan. Rawahu Ibnu Majah. Itu menunjukkan bahwa betapa bahagianya hati seorang mukmin walaupun ketika dia sedang didera oleh penderitaan. Anda bisa bayangkan sekiranya Anda mengalami penderitaan seperti Bilal. Pernah dengar cerita Bilal? Pada saat itu dia tidak sedang mengkonsumsi narkoba kan? Pada saat itu dia sedang tidak menelan obat bius kan? Ya, dia tidak sedang diberi anestesi sehingga tidak merasakan bagaimana deritanya tubuhnya. Tetapi betapa kokohnya keimanan yang telah terhunjam di dalam hati sehingga sakitnya fisik tidak sedikit pun mengurangi imannya kepada Allah Taala. Penderitaan yang begitu beratnya tidak membuat dia bersangka buruk kepada Allah sedikit pun. Keyakinannya kepada Allah membuat satu kekuatan yang luar biasa sampai penderitaan itu tidak pernah terbekas di dalam pemikirannya. Anda masih ingat bagaimana kisah istri Firaun? Anda bayangkan orang yang paling dekat dengan Firaun menolak ketuhanan Firaun. Anda bayangkan kalau rakyat yang menolak ketuhanan Firaun dengan wanita yang paling dicintainya menolak ketuhanannya, Anda bisa bayangkan murka besaran mana Firaun terhadap rakyatnya atau kepada bininya. Kenapa diam? Jujur aja deh, pembantu lo khianati lo, sama istri lo khianati lo lebih marah mana lo? Kenapa senyum-senyum? Gue gak butuh senyum lo tahu. Jawabannya, gue cekik batang leher bini gue gitu ya. Itulah yang dirasakan oleh Firaun, sebuah penghinaan yang sangat besar ketika istrinya menyatakan menolak ketuhanan dia. Dia mentauhidkan Allah Rabbnya dan Rabbnya Musa. Maka dia harus mengalami penyiksaan, penyaliban. Tetapi di tiang salib dia tidak meminta belas kasih, tidak menampakkan rona kesedihan kepada Firaun, tidak pernah menampakkan bahwa dia butuh bantuan Firaun, enggak. Ke langit dia menatap, menengadahkan kepalanya. Dia tahu bahwa zatnya berada di atas langit yang mengadab siapa yang dia kehendaki dan memberi rasa aman kepada siapa yang dia kehendaki. Maka sang wanita pun berkata, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Wahai Rabbku, bangunkan bagiku sebuah rumah di surga. Bangunkan bagiku sebuah rumah di surga. Lihat surat 66, surat At-Tahrim ayat 10. Maaf, ayat 11 ya. Surat berapa? Kata Allah, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Allah telah menjadikan contoh, Allah telah menjadikan perumpamaan, Allah telah menjadikan sebuah kasus sebagai motivasi bagi orang-orang beriman, inspirasi bagi orang-orang beriman. Istrinya Firaun. Antum dengan Firaun lebih kaya siapa? Antum atau Firaun? Mobil antum kemungkinan kreditnya belum lunas. Firaun pasti mobilnya nggak kredit. Maka si istri dia mengatakan, ya Allah, bangunkan bagiku sebuah rumah di surga. Betapa sehatnya hati ini sehingga tidak merasakan penderitaan yang mendera tubuhnya. Betapa kuatnya keimanan yang terhunjam di dalam hati sehingga dia tidak pernah merasakan
Apa yang memotivasinya? Seakan-akan Asya bintu Mazahib, istri Fir'aun, berkata, Fir'aun menceraikanku dan menyiksaku. Kalau Allah berkehendak, maka Allah pasti menggantikannya dengan yang lebih baik darinya. Tetapi sekiranya kalau Allah Rabbku tidak merahmatiku, maka tidak ada Rabb lain yang bisa kuharapkan rahmatnya. Ngerti maksudnya? Pertanyaan saya, sudahkah keyakinan ini ada dalam hati kita? Anda dipecat oleh atasan Anda, sedih nggak? Ngapain sedih? Asal jangan dipecat oleh Allah kan? Sebagai ibadur rahman kan? Anda bayangkan kalau Allah menutup pintu rahmatnya darimu. Adakah Rabb selain Allah? Adakah Rabb selain Allah? Kalau Anda diminta resign dari perusahaan, bumi Allah luas bukan? Dan Anda masih punya Rabb. Seandainya kalau Anda ajukan pertanyaan kepada istri Fir'aun, misalnya Anda adalah sosialita misalnya, lalu seorang wanita berkata kepada istrinya, apakah Anda tidak takut miskin? Andai kata seluruh fasilitas dari Fir'aun diambil darimu, apa jawabnya? Aku lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di sisi Fir'aun. Perasaan ini, keyakinan ini ada nggak di hati kita? Udah ada belum? Gelengan Anda sama dengan yang merasakan. Kita belum memiliki itu. Kita belum memiliki itu. Andai kata dia ditanya, engkau kan ibu rumah tangga saja, tidak punya pekerjaan, apa yang akan kamu makan besok seandainya suamimu menceraikanmu? Jawabannya apa? Aku tidak pernah ragu apa yang aku makan besok. Aku tidak pernah tanya apa yang aku makan besok. Tapi yang aku khawatirkan, apa yang aku datang kepada Allah besok yang aku bawa. Apa yang aku bawa ke hadapan Allah sekiranya besok kematian menemuiku. Ditanya kenapa? Mungkin istri Fir'aun akan memberi contoh. Pernahkah Anda melihat seseorang yang koma 1 tahun, kemudian dia terbangun, lalu disuapi oleh es krim 2 suap saja, kemudian dia mati, bukan? Apa kata? Andai kata kita bikin ini dialog imajiner, istri Fir'aun menjawab, kamu tahu apa di balik rahasia itu? Dia tidak mati sampai Allah berikan rezeki yang terakhir untuknya, 2 suap es krim tadi. Siapa takut? Karena aku tidak akan dimatikan Allah sampai semua rezekiku yang Allah tuliskan untukku Allah penuhi seluruhnya. Ngerti maksudnya? Ini ngerti apa bengong? Ngantuk ya? Makanya sebelum sholat jangan makan dulu. Jelas ya? Itulah hati. Itulah hati orang mukmin. Maka ketika para sahabat ditimpa gundah gulana penderitaan yang amat banyak, maka Allah katakan di surat 48 ayat 4, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah lah yang menurunkan sakinah ke dalam hati orang-orang beriman yang tegar di atas penderitaan karena imannya tadi. Kemudian Allah menambah keimanan di samping keimanan yang telah ada. Keimanan melahirkan datangnya sakinah yang Allah berikan. Dengan sakinah itu dia tetap tenang dan dia oleh Allah ditambahlah keimanannya itu. Iman bertambah-tambah lagi. Artinya iman ketika mengalami penderitaan, keyakinan bahwa ketika seseorang menyatakan dirinya beriman, dia tidak akan pernah masuk surga. Ketika orang mengatakan amantu billah, sungguh saya beriman, lalu kata Allah, please go to Eden, enggak.
Tapi Allah bertanya, stop di situ. Lo kagak masuk surga setelah menyatakan lo beriman, sampai gua uji lo dengan berbagai ujian dan cobaan. Surat 29 Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3 kata Allah, ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kami Allah membiarkan dia untuk menyatakan amanah, kami telah beriman, wa hum la yuftanun? Apakah mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh orang-orang sebelum mereka, sebelum kita maksudnya, telah diuji oleh Allah, dan Allah Maha tahu siapa yang benar keimanannya dan siapa yang mendustakan keimanannya. Tahu, lihat redaksi pada surah 2 Al-Baqarah ayat 214. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqulu rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira bahwa setelah kalian menyatakan beriman lalu kalian akan masuk ke surga sebelum diuji dengan berbagai goncangan dan penderitaan? Dan kata Nabi, inna asyadal bala al-anbiya, orang yang paling berat ujianlah para nabi. Maka tidak heran kalau para nabi tempat singgahnya, tempat tinggalnya lebih baik dari kita. Karena semakin berat masyakat, kesulitan yang dihadapi, itu akan menambah kredit poin bagi orang yang diberi penderitaan itu, dengan syarat dia bersabar atas penderitaan itu. Makanya tiap nabi tidak sama derajatnya di sisi Allah. Tiap nabi tidak sama derajatnya di sisi Allah, karena medan dakwahnya berbeda satu dengan yang lain. Tingkat kesulitannya, tingkat keterjalannya, tingkat kerumitannya berbeda satu dengan yang lainnya. Maka Allah bilang tidak semua derajat nabi itu selevel. Bahwa kita mengimani para nabi tidak boleh dalam akidah, iya ya. Tetapi derajat para nabi di sisi Allah berbeda satu dengan yang lainnya. Tergantung tingkat kesulitan yang mereka hadapi. Maka di surat 17 ayat 50, ayat 55, surat Al-Isra ayat 55, wa rabbuka a'lamu man fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'din wa ataina Dawuda zabura. Rabbmu Allah Maha mengetahui siapa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tidak ada yang terlewatkan dari ilmu Allah. Tidak ada satu makhluk pun di langit, tidak ada satu benda pun di bumi, melainkan semua diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Huwa alimul ghaibi wasyahadah. Lalu Allah bilang, sungguh kami Allah melebihkan sebagian nabi atas sebagian yang lainnya. Apa yang membedakan para nabi? Tingkat kejuangan mereka, kesulitan mereka hadapi, medan yang mereka tempuh pasti berbeda satu dengan yang lainnya. Anda kalau balap mobil, tiap klasifikasi berdasarkan medan ya, sama nggak? Sama nggak menurut antum? Kalau manusia saja tahu bedain ya, apalagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka manusia yang paling berat tingkatannya, orang yang paling tinggi kedudukannya adalah para nabi. Dari para nabi adalah para rasul. Dan rasul itu pun tidak sama derajatnya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada yang Allah lebihkan dari yang lain. Surat 2 Al-Baqarah ayat 253, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Itulah rasul-rasul yang kami ceritakan kepada kalian, lalu kami lebihkan sebagian
atas sebagian yang lain. Dan orang yang paling tinggi derajatnya dari para nabi, para rasul adalah ulul azmi. Maka di surat 46 Al-Ahzab Al-Ahqaf ayat 35 kata Allah kepada rasulnya, isbir kama sabara ulul azmi. Maka bersabarlah engkau hai Muhammad sebagaimana kesabaran yang dihadapi oleh para ulul azmi. Orang yang paling berat ujiannya, orang yang paling berat dakwahnya, orang yang paling berat medannya, mereka adalah 5 orang yang biasa Allah sebutkan, ya, di mana Allah sebutkan para nabi secara global, secara menyeluruh, dan Allah perinci mereka untuk mewakili seluruh para nabi. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang Allah terangkan beberapa ayat, contohnya surat 33 Al-Ahzab ayat 7. Wa id akhadna mitsaqan nabiyyina wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Ingatlah Muhammad ketika kami mengambil perjanjian dari seluruh para nabi ya. Jadi tidak ada satu orang nabi pun diutus kecuali dia buat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan amanah, untuk tidak mengkhianati amanah dan siap menanggung resiko dari amanah itu. Dari Muhammad, dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dan dari Isa. Allah sebutkan nabi secara keseluruhan dan Allah sebutkan 5 nabi secara terperinci, menunjukkan mereka inilah yang disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah berdasarkan beberapa dalil yang lain. Mereka lah yang dimaksudkan dengan ulul azmi. Apa yang membuat mereka bertahan walaupun medan dakwahnya berat, penderitaannya datang bertubi-tubi silih berganti? Anda bayangkan para dai di Indonesia ya sudah dibayar DP-nya sebelum datang, dikonfirmasi berulang-ulang, ya, dibayarin tiketnya pulang pergi, hotel mewah lagi, ya, kemudian ada ucapan selamat datang, disambut dengan salawat badar lagi, ya, tidak dengan Nabi. Pernah ada seorang Nabi datang disambut seperti itu? Tidak. Pasti lemparan, cacian, makian, biasanya tukang sihir, bodoh, sesat, ya. Semua stigma buruk itu selalu diberikan kepada para nabi. Tetapi apa yang membuat para nabi memiliki daya imun yang luar biasa? Kembali, hati mereka adalah hati yang terpilih, ya, karena Allah Maha mengetahui segalanya, karena tidak ada yang kebetulan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ketika Allah menciptakan hati-hati seluruh manusia, didapatinya hati-hati yang paling bagus dari seluruh manusia adalah hati-hati para nabi. Kemudian ketika Allah dalam ilmunya mengetahui ada nabi yang paling akhir, maka Allah memilih hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diisi dalamnya nubuah kenabian yang terakhir. Kemudian Allah memilih hati-hati untuk mendampingi risalah dan nubuah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di antara hati-hati manusia yang lahir sesudah para nabi tadi. Maka Allah kemudian memilih hati Abu Bakar, hati Umar, hati Utsman, Ali, ya, ridwanallahu alaihim jami'an. Dan Allah memilih hati Khadijah radhiyallahu anha, Aisyah, untuk mendampingi risalah dakwah. Dan semua ini mengalami penderitaan, pengucilan, ya, mendapatkan cacian, makian, tetapi keimananlah membuat hati itu hidup. Keimananlah membuat hati selalu optimis. Mereka yakin inna ma'al usri yusra. Allah tidak pernah menimpakan 2 kesulitan pada hambanya. Maka apabila Allah telah menimpakan 1 kesulitan, maka Allah akan menghilangkan kesulitan yang lain. Ketika di dunia dakwah para nabi dan sahabat-sahabat mengalami rintangan, yang mengalami hambatan, terseok-seok, maka Allah tidak akan menimpakan penderitaan pada saat mereka bertemu Allah nanti hari kiamat. Allah permudah mereka ketika melewati sirat.
Allah permudah mereka ketika mereka memasuki surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang dimaksudkan Allah, inna ma'al usri yusra. Karena Allah tidak, kata Nabi berakhirat yang lain, Allah tidak pernah menimpakan penderitaan 2 kali kepada seorang hamba yang beriman kepadanya. Ya, maka tidak heran kalau Bilal dihinakan orang, Allah tidak menghinakan dia untuk 2 kali. Allah memuliakannya. Sampai-sampai sendalnya terlebih dulu dimasukkan Allah dalam surganya. Ya, ini apa yang mendorong mereka? Pertama adalah rasa cintanya kepada Allah yang besar. Karena itulah Allah melindungi mereka untuk kedua kalinya. Apa yang membuat mereka bisa bertahan? Karena harapan mereka kepada akhirat begitu besar dan zuhudnya mereka terhadap dunia. Kalau kita kebalik ya, Allah nomor sekian, nanti yang lain-lain dulu gitu ya. Betul ya? Yang ngomong juga sama, gak beda sama yang lain. Ya? Jadi Allah nanti nomor sekian, diurut-urut nomor 18 gitu ya. Yang pertama bola dulu gitu kan. AFF misalnya. Ya. Jadi kalau jam 2 dia bangun, sholat, nonton. Tapi kalau disuruh bangun jam 2 tahajud, ngantuk gitu ya. Ya, betul ya? Dia kalau beli tiket untuk masuk bola, nonton bola, kayaknya lancar tangannya. Tapi kalau sedekah susah minta ampun gitu ya. Nah, jadi Allah tuh nomor yang ke-28. Ke-18 atau ke-28? Itu belakang. Para sahabat tidak, para nabi tidak. Allah selalu di atas. Nomor sudah saya jelaskan. Yang kedua apa? Akhirat itu selalu menjadi tujuan mereka. Kenapa? Satu, mereka yakin satu hari langkah mereka itu selalu menuju akhirat. Saya ulangi, orang-orang beriman itu meyakini, tidak ada keraguan di dalamnya, bahwa satu hari berlalu, langkah dia satu langkah menjauhi dunia, otomatis dekat kepada akhirat. Setuju? Setuju nggak? Kalau nggak setuju boleh pulang duluan. Ya, maka mereka lebih, kenapa? Karena mereka yakin dengan apa yang Allah janjikan di surat 17 ayat 19. Waman aradal akhirata wasa'sa'yala wa mu'min. Siapa yang mengharapkan akhirat, kehidupan akhirat, dia bersungguh-sungguh, dia fight kepadanya,